Teman-teman artis banyak yang malah masuk ke dunia creator. Betul. Setelah itu. Iya betul. Itu makanya gue pun juga. Iya Pras. Tapi dia kan emang yang nggak sebentar juga sih ke situ kan. Iya. Udah ngelewatin sana sini juga dia. Lu nonton yang dia dikontenin sama si Dedi gak? Yang si Prasnya doang dipanggil sebulan yang lalu. Iya, yang sama Dedi nonton. Yang ada damkar. Ya, oh iya. Yang prosesnya dia, ya kan? Ya semua emang nggak ada yang tiba-tiba sih Pak. Tapi gue nggak tahu ya proses podcast yang bener. Gue nggak ngerti podcast itu yang membedakan podcast sama yang lain itu pola nanya ya, Betul. atau proses interviewnya. Karena nginterview kerja dengan podcast kan pasti beda. Betul. Pola nguliknya lah. Kayak kita ngobrol podcastan sama ngobrol biasa. Kadang-kadang ada perbedaan loh. Ngobrol podcast Sama ngobrol biasa yang kayak kita Oh ngobrol. iya. Kan Karena ada kamera ya. Karena ada kamera. Jadi ada distract pikiran tuh, ada sesuatu hal yang kayak nggak bisa kecerita gitu loh. Bener. Karena dia nyadar kamera, jadi kayaknya manusiawi sih pasti bakal nyadar. Iya, betul. Cuman itu PR seorang podcaster tuh gimana caranya Biar nggak nyadarin kamera itu biar ya. nggak nyadar kalau lagi direkam. Jadi kenapa lo nggak laku lagi di entertainment? Pertanyaan gue nyakitin nggak sih? Enggak. Gue mah slow aja sih gue. Harusnya lu nanyanya bukan ke gua, Terus? tapi ke produksi lah, PH lah. Kenapa nggak mau manggil gua? Kenapa nggak mau ngajak gua lagi gitu? Iya kan? Terakhir lo dia lo? Apa? Terakhir main di Zentim. Zentim ya, tuh gua bahagia banget. Dapat investor 1M katanya tuh Zentim tuh ya. Baru mau beli Alexa katanya. Boleh. Anjir. Gua kategori nggak laku lagi. Jadi itu satu memang harus ditanyakan bukan ke guanya juga ya salah satunya ya. Tapi emang udah mulai banyak hilang job itu semenjak habis Covid sih sebenarnya sih. Pas Covid banyak hilang job, terus makin susah kayaknya buat yang apa sih nano ya? Iya. Sebutannya buat yang nano. Kayak pada transisi Pak, semua gitu loh Pak. Maksudnya entertainment itu transisi, kalau lu nggak yang wah-wah banget agak susah. Oke. Mungkin langsung lebih milihnya ke yang makro ya. Oke, yang pasti dia udah punya nama besar. Iya, karena kan maksudnya mungkin balik lagi semua kan bisnis. Betul. Mereka mungkin berpikir buat efisiensi, entahlah efisiensi atau gimana ya gitu. Pada saat itu daripada pakai yang nano kurang berefek misalkan gitu mungkin. Ya mendingan pakai yang Besar makro, tapi memang udah pasti bakal yakin ada efeknya gitu loh. Meskipun nggak tahu memang berefek atau enggak gitu loh kan. Cuma kan mungkin pola pikirnya PH di situ kali gitu. Maybe I think. Bisa. Tapi kan kalau kayak gue lihat kalau ngomongin tadi pas dunia COVID tuh pergeserannya luar biasa loh Pak. Teman-teman artis banyak yang malah masuk ke dunia creator. Betul. Setelah itu. Iya betul. Itu makanya gue pun juga melihat ke arah situ Pak. Jadi semenjak emang habis COVID, gue coba malah melihat, karena bukan yang nano doang, yang makro pun juga banyak yang lari ke industri kreator kan, kreatif di konten. Malah gue rasa di situ peluangnya jadi jauh lebih besar. Tapi emang harus kreatif, namanya aja kreator kan. Iya. Kita dipaksa sebagai talent tuh nggak cuman syuting doang, tapi harus bisa mikirin semua ininya, depan belakang. Bener, di dunia kreatif kan produksinya lah gitu. Iya, lo harus mikir gimana buat konsep, video apa yang harus lo buat, gimana cara video itu menarik. Itu kan yang jadi PR buat lo. Kaget gak sih lo? Apa tuh? Masuk dunia kreatif gitu? Enggak sih, kalau ngomongin kaget atau enggaknya enggak. Karena menurut gua nggak beda jauh antara dunia pertelevisian sama dunia konten kreator. Gua dulu sebelum syuting gitu emang terbiasa juga mikir Pak. Oke. Jadi kadang misalkan syuting nih, dikasih skrip doang gitu, suka mikirin
ini dari mana sih asalnya mulainya, terus kadang malah yang dipikirin bukan produksinya doang, tapi ini bisa bikin film Gimana caranya? bukan cuma proses kreatifnya, tapi kayak proses non kreatifnya yang mungkin dari segi bisnisnya. Oke. Suka gue pikirin, maksudnya suka mikir, ini siapa yang mau bayarin ya? Emang mereka bayarin bikin kayak gini, terus duitnya dari mana gitu loh? Siapa yang nurunin duitnya? Kayak gitu-gitu tuh suka kepikiran sama gue gitu loh. Bukan cuma proses syutingnya, kameranya, sutradaranya, pemainnya, penulisnya. Jadi tuh dari sampai ke sisi bisnis. Suka kepikiran. Nah makanya ketika ke kreator kan kita juga sama-sama aja yang lebih dipakainya mirip-mirip gitu loh. Betul. Karena dulu pas lagi syuting juga seringnya mikir kayak gitu gua. Iya betul sih. Terus pada akhirnya kan gua nggak tahu ya. Kalau dunia keartisan di sisi talent ya gue bicaranya ya. Kalau di sisi talent itu apakah dia punya interest lebih terhadap sisi-sisi yang kayak lo tadi? Apa hanya kalau untuk dunia talent tuh ya udah gue sekedar dipanggil main gitu loh? Itu balik ke pribadi ya kalau gue rasa sih ya. Iya sih. Pribadi masing-masing ya. Ya lu lah di bidang apa kreatif juga gitu kan. Kalau lu cuman fokusnya merhatiin kamera doang, nggak ngedit, terus nggak nyari apa ide dan lain-lain. Iya gitu. Ya nggak bakal ini kan, lu paling cuman nih script nih, Rod nih kayak begini, nih talentnya ini, udah lu jagain aja tuh kamera, pencet apa on off gitu kasarnya. Tapi kan even lu di on off itu juga kan pasti kan ada grading yang lu ini kan, apanya tuh kayak ya lu lebih paham lah. Kayak gitu-gitunya itu loh. Biasanya kalau misalkan kita memang tertarik di bidang itu tanpa harus dijijilin, kitanya sendiri yang mau ngulik. Iya, mau ngulik gitu loh. Karena memang cinta. Iya sih. Iya kan? Ya do what you love and love what you do. Yes. Pada akhirnya kalau kita sudah masuk ke dunia kreatif ya mau nggak mau kita harus masuk ke nyebur semuanya. Gembur semua. Begitupun dari sisi bisnis. Betul, sampai ke sisi bisnisnya. Kalau memang lu mau serius dan mau komersil di situ ya gitu. Kalau cuma sekedar buat selang-seling, emang mau main-main doang gitu ya, kayak lu. Ya just for fun. Yes. Tapi kan lu bisa just for fun because lu masih kerja, Pak. Benar. Kalau lu nggak kerja, pasti pola berpikir lu bukan lagi just for fun. Karena kalau lu nggak menghasilkan cuan dari produksi lu, makan apa? Betul. Apalagi kalau nanti lu udah punya keluarga, punya anak. Iya, bentar lagi gue punya anak. Nah itu. Betul. Makanya lo komen status gue ya. Idealis atau apa ya pragmatis? Pregnan ya? Gue bacanya pregnan ya? Pragmatis dong. Pragmatis. Oh pragmatis. Oh idealis pragmatis ya. Idealis itu kan semuanya harus sifatnya sempurna, sesuai dengan keinginan kita. Kalau pragmatis itu ya udah duit itu, ada duit gue kerjain. Iya. Nah pada prinsipnya gue lebih memilih sampai detik ini masih ke idealis. Sampai detik ini lu masih idealis? Iya. Oh. Salah ya? Enggak juga sih, balik lagi ke people kan itu kan. Iya. Lu kan boleh idealis kalau misalkan emang lu mampu ya emang kenapa? Betul. Tapi kalau misalkan lu memang pengen sesuatu yang lebih nih, fame lah kasarnya. Famous, idealis bakal agak lebih susah sih Pak menurut gua. Iya sih, itu terbukti Pak. Iya sangat. Gua sendiri juga orang idealis Pak. Semenjak gue emang usaha aja jadi lebih fleksibel gitu loh. Ketika lu mulai usaha, berarti idealisme lu akan diturunkan? Pasti, karena gue berpikir nggak ada semua hal yang sesuai sama apa yang kita suka dan kita mau. Sama sekali sih gitu. Iya sih. Iya, akhirnya ya gue coba aja, gue tabur ke situ gitu loh Pak. Gue aplikasiin di usaha gue. Bener. Nggak pernah gue tuh, sorry gue masih potong, kayak misalkan bikin sesuatu tuh sampai bener-bener harus, gue kan R&D produk sendiri juga, nyiptain produk sendiri juga gitu. Gue tahu kapasitas gue, anjir gue tuh bukan expert bikin makanan, bukan expert bikin minuman. Jadi so far semuanya gue bikin di kategori enak aja, bukan enak banget. Karena kalau mau semuanya gue bikin enak banget, ibarat kata bagus banget, wah ini prosesnya panjang. Lu bener-bener harus ngerti semua ingredient makanan gitu loh.
terus rasanya seperti apa, itu kan dikulik kan. Nah, gue tahu, wah gila, gue kayaknya nggak punya passion di situ gitu loh. Tapi kalau sekedar bikin jiplak yang enak aja gue masih bisa gitu loh. Kalau buat bikin yang enak banget, belum mungkin gitu loh. Kalaupun belum, bisa tidak. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau belum kan berarti ada kemungkinan gue kesana. Iya. Tapi kalau gue lihat selera gue tuh bukan buat menciptakan produk makanan dan minuman. Tapi memang gue lebih suka ke aktivitas kreatif gitu loh Pak. Sampai akhirnya kan lu menciptakan Panas Dingin. Dan dari apa namanya tagline ya, Panas Dingin kan creative space salah satunya. Salah satunya. Kenapa? Karena gua pengen Panas Dingin itu jadi salah satu wadah perkreativitasan. Khususnya biasanya kalau anak yang kreatif bukan berarti yang tua nggak kreatif ya. Cuman animonya, antusiasnya anak muda tuh lebih banyak pada menggebu-gebu buat bikin kreativitas gitu loh Pak. Betul. Nah, gua alhamdulillah punya balik lagi sih, gua tuh nggak pernah ngerasa apa yang gue punya tuh punya gue lah gitu. Ini kan dititip ya gitu. Betul. Ya maksudnya gue dititipin hal yang lumayan luas, besar. Gue mau maksimalin itu gitu loh Pak. Dan ya maksimalinnya ya mau nggak mau. Salah satunya dengan apa yang gue bisa dan gue tahu. Nah gue tuh suka kreatif. Di sini kan gue bikin juga, gue kotak-kotakin gitu loh Pak. Buat musik, buat konten, buat game gitu loh. Nanti mungkin juga kayak apa tuh? Stand up komedi. Oh oke. Kayak gitu-gitu. Iya, jadi gue kotak-kotakin. Gue juga bikin apa tuh? Kegiatan futsal, bola, olahraga juga lo masuk ke situ. Iya, gue tuh suka karena emang terlalu banyak ya. Tapi maksudnya karena gue lihat di sini potensinya bisa banyak. Jadi ya mau nggak mau sedikit-sedikit gue cicip-cicip. Meskipun nggak maksimal banget, tapi gue lakuin. Nah, itulah proses idealis gue tuh terkikis sedikit demi sedikit, Pak. Oh iya. Dari situlah proses idealis gue tuh, karena fokus gue banyak. Akhirnya kalau misalkan mau fokus di satu ini sampai bener-bener pakem banget, wah itu bisa. Iya sih. Iya kan? Sedangkan gue harus fokusin ada 7 nih misalkan gitu loh. 7 kotak, ini 7 kotak harus gue kerjain meskipun nggak sempurna, tapi yang penting harus ada dikerjain gitu loh. Iya. Di situlah mulai terkikis tuh idealis tuh Pak. Pelan-pelan. Bener sih, gue pernah dengar salah satu ungkapan yang ngomong bahwa kalau lu terlalu bertahan di idealis pada saat lu masih belum siapa-siapa, ya lu tidak akan menjadi apa-apa. Betul. Kecuali lu sudah menjadi siapa-siapa. Betul. Bebas idealisme ya. itu udah bebas. Kita bicara yang lagi happening sekarang kayak filmnya Joko Anwar lah, Pengapungan di Bukit Duri. Itu kalau menurut gue tuh sisi idealisme Joko Anwar, tapi masanya tetap banyak Pak. Karena dia udah... Karena nama dia udah besar. Betul. Nama dia udah besar. Itu project idealis dia tuh. Menurut gue idealis dia. Iya memang kayaknya emang harus begitu sih Pak. Ya gue waktu itu pas lagi syuting di TOP tuh guru gue lah, suhu lah gitu. Si Pak Aris itu dia gue rasa ya, ini mah so taunya gue lah gitu. Project idealisnya tuh ya preman pensiun, film. Oh iya. Tapi project pragmatis ya? Pragmatis ya bener ya? Pragmatis. Pragmatisnya tuh ya itu sinetron tukang ojek pengkolan. Terkadang ngerjainnya nggak lebih perfect. Iya, tapi dia tahu bahwa itu menghasilkan duit Pak. Iya, tapi dia tahu ini perputaran cash flow-nya bagus nih. Tapi kalau dia mau perfect, mungkin di film tuh di PP gitu loh Pak. Nah itu, di sini pun juga gue ngerasa Panas Dinginnya tuh memang harus gue bikin kayak waktu itu TOP kali, enteng dan maksudnya nggak perfect. Karena kalau perfect nggak jalan jadinya. Iya. Karena kan gue di sini kan reguler, activity terus jalan setiap hari. Betul. Nggak bisa gue nunggu lama dan harus idealis buat apa? Buat idealis di satu hal tuh nggak bisa. Pusing loh Pak. Gua kan OCD. Oh, oke. OCD gue itu. Lu diagnos OCD lu? Gua mendiagnosa diri gue sendiri lah. Diagnos. Cuman gue bener-bener bisa ngerasa, gila gue ngelihat barang yang harus perfect. Betul. Barang lo ya, barang. Debu aja kadang tuh di ruangan samping tuh, ruangan gue agak lumayan gue keluarin tuh OCD gue. Karena gue pengen kalau tempat memang yang gue
istirahat, apa tempat gua tuh memang ya buat tidur apa gimana mikir, gua pengennya rapi. Oke. Kalau nggak rapi gua nggak bisa gitu loh. Let's say akhirnya gua kayak misah-misahin. Ya udahlah kalau bukan gua pribadi banget, yang bukan bersangkut paut sama pribadi gua bisa cair lah. Ya udahlah, ngikutin dari mana aja gitu loh. Tapi kalau misalkan emang itu tempat gua beristirahat, tempat gua buat berpikir kreatif, buat merenung sendiri, gua pengennya sih masih tetap begitu gitu loh. Oke. Karena ya untuk ngerangsang kreativitas Pak, kadang kayak gitu. Bener sih. OCD Pak, capek tau Pak jadi orang OCD tuh. Bener. Capek loh. Iya sih, kalau lo OCD juga? Kalau gue bukan OCD, gue tidak mendiagnosis diri gue OCD, tapi gue tipikal orang yang rapih. Jadi lo bisa cek alat gue tuh, memory card apa segala macam, gue harus pada tempatnya. Terus gue juga, makanya kenapa gue ada idealis di salah satu bidang kayak contohnya konten, itu mungkin berkaitan dengan hal-hal yang sering gue lakukan. Gue sifatnya kayak contoh baterai kamera gitu, gue harus ada tempatnya, gue harus naruh di tempat yang ada, yang sesuai. Terus bukan cuma itu, di rumah pun gue harus punya tempat sendiri untuk barang itu. Sama kayak lo tadi kan ada kontainer untuk naruh kreatif. Gue pun sama. Untuk mempermudah sebenarnya. Sebenarnya untuk mempermudah. Jadi kalau orang nggak tahu, maka mikirnya kayak itu terlalu perfeksionis, terlalu itu tadi OCD dan lain sebagainya. Tapi menurutku nggak ada yang salah ketika hal itu ditempatkan ke hal yang baik. Iya betul. Gue nyari memory card sangat mudah, Pak. Gue udah tahu memory card, gue udah pasti di situ. Iya, itu plusnya tuh di situ gitu loh. OCD itu kalau di tahap yang berlebihan mengganggu. Iya. Untuk kehidupan lain-lainnya ya gitu. Betul. Ya. Tapi harus pinter-pinter menempatkan lah ya. Iya menempatkan sih kalau gue bilang sih. Gue rasa gitu sih. Iya makanya kalau gue malah merasa banyak hal positifnya Pak. Ketika kita baiklah orang ngomong itu perfeksionis ya. Tapi gue mendapatkan banyak positifnya kayak tadi yang gue bilang memory card. Oh gue tahu nyarinya di sini. Bahkan pen alat tulis ATK gue pisahin per box. Jadi gue punya box gitu isinya ATK. Jadi gue tahu kalau gue butuh pen maka gue akan nyarinya di situ. File di komputer Pak, gue udah namain sesuai dengan projectnya masing-masing. Anjir. Bahkan ada salah satu pekerjaan yang gue filing sangat detail. Kayak contohnya podcast episode 1 tanggal sekian Mukti. Karena gue nggak tahu di hari ini gue podcast bukan cuma sama lu mungkin. Iya. Gue bisa jadi sama teman-teman yang lain. Jadi biar gampang keinget ya. Iya, itu memudahkan gue. Iya. Kalau orang kan kadang-kadang mikirnya ya udah sih taruh aja di folder, di search pasti ketemu kok gitu. Tapi bukan itu sebenarnya tujuannya. Kembali lagi ke dunia kreatif, itu akan mendukung kreativitas yang gua merangsang ya, merangsang juga ya. Iya betul, setuju sih gue itu. Itu. Dan kayak tadi ngomongin bisnis. Kalau gue sebenarnya pengen Pak mulai bisnis, tapi gue juga nggak tahu mulainya dari mana. Itu kan pertanyaan dan hal yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh semua orang. Bingung mulainya ya? Iya, kalau kayak lu tuh dunia acting, keartisan, entertainment, kenapa malah jadi buka coffee shop? Sama Pak, kalau mau lu bilang lu bingung, gue pun juga posisi bingung. Ya udah kita sama-sama bingung aja. Bingung juga lah gue karena kan melakukan hal yang dengan ketidakpastian kan. Cuman mungkin persamaannya dulu sebelum usaha ya ngelakuin entertain itu kan juga hal ketidakpastian gitu. Oke. Jadi mungkin ada sedikit dorongan dari situ. Ya gue udah biasa ngelakuin hal yang tidak pasti gitu. Ya udahlah tembak aja. Cuman gue juga sendiri bingung, maksudnya usaha apa ya? Sama modalnya gimana ya gitu. Iya sih, industri kreatif memang hal yang tidak pasti juga. Bukan industri kreatif ya. Ketidakpastian di industri entertainment ya memang besar sih. Betul. Terjadi di lo kan, nggak laku kan? Bukan nggak laku, lebih ke nggak dipakai lagi. Makanya terjunnya malah jadi business owner di coffee shop. Tapi kan jadi business owner juga bisa jadi hal juga bangkrut Pak, sepi. Iya.
Iya kan? Bisa loh sebenarnya semua itu. Bisa juga usahanya sepi, maksudnya apalagi kalau ini dua hal nih menurut gue nih. Entertain. Itu sama-sama ngadu nasib. Tapi resikonya kan diri sendiri ya. Iya. Usaha ini resikonya udah bukan diri sendiri. Dan lu modal juga udah spend buat kayak ibarat kata ada uang yang lu keluarin buat bikin produk. Iya. Buat bikin tempat, beli alat mesin. Itu kan lu spend duit. Betul. Kalau entertain kan paling ke pribadi, pakaian. Iya. Terus selain itu kalau namanya bisnis kan lu harus bertanggung jawab sama orang-orang yang ada di bisnis lu. Iya, benar lah. Akhirnya ke sana. Benar, harus. Terus kenapa nggak lu buat ini aja, manajemen contohnya? Manajemen artis, manajemen content creator. Belum kepikiran ya, nggak sempat kepikiran, cuman gue tuh suka, itu dia ada overthinking didasari karena OCD itu gue rasa. Oke. Jadi gue kadang suka ngelakuin, kenapa nggak bikin manajemen aja misalkan gitu. Benar, kepikiran, kan ada teman-teman artis juga apa gimana gitu. Tapi kan balik lagi, ngumpulin talent doang, nggak ada jobnya, sama aja ngapain. Iya. Tapi kan lu udah di industri sana Pak. Setidaknya lu tahu lubang-lubangnya yang harus lo cemplungin kemana kan? Cuman kan gue as a talent. Oh, I see. Okay. Jadi hubungan gue sama si PH pun cuman sebatas gue datang syuting. Iya, sekedar iya, nggak ada urusan ke kantor buat administrasi. Terus si produser punya proyek apa ataupun siapa dari orang kantor itu lagi punya proyekan apa gitu loh. Yang gue tahu udah casting, ada panggilan, lokasi syuting. Iya. Cuma sekedar itu Pak, gitu loh. Kadang kan yang punya proyek sebenarnya kan yang orang kantor. Yang syuting ini kan lapangan sebetulnya. Benar. Proses kreatif kan. Benar. Harusnya kalau misalkan emang mau bikin manajemen, gue harus lengketnya tuh di sini. Iya, di kantor. Di kantor. Harus tahu linia yang ibarat kata sebelum dia punya produksinya dia punya nih, budgetnya udah ada. Gue masukin duluan anak-anak gue gitu loh. Sebelum dia ngebuka yang lain, siapa tahu dari 5 yang gue lempar ada 2 yang masuk. Iya. 3-nya lagi dia baru cari di luar gitu loh. Betul. Itu. Yes. Jadi gue ngerasa emang kayaknya capability gue buat ke manajemen dan artis kayak gitu juga belum siap gitu. Belum siap. Tapi sekarang lebih mending. Sebenarnya gini, kalau gue mikir semua orang sekarang bisa jadi artis Pak. Memang. Dengan apa? Dengan media sosial. Betul lah, itu dia. Karena kita nggak usah ngomong bohong deh. Industri film nih, kita bicara film ya. Industri film sekarang yang gue lihat, mereka itu ketika casting, ketika apa, yang dilihat salah satu faktornya apa Pak? Follower. Iya memang, itu. Sekarang, faktor viral. Iya, viral, follower. Faktor viral bisa jadi main talent Pak. Iya. Wah gila loh. Padahal kalau kita mau ngomongin dari sisi acting, sisi itu, wah PR Pak. Cuman itu yang dijual adalah sisi viral, yang nggak salah juga. Iya, karena kan itu tadi Pak, semua itu udah bisnis Pak. Ada bisnisnya, mungkin dengan viralnya dia, cuannya udah positif nih di depan mata kan kita kan. Ya kalau itu tadi sih, kalau ngomongin kreativitas mungkin yang paling bagus adalah tidak mencampur adukan antara idealis dan pragmatis tadi. Pragmatis, iya benar. Gua nggak tahu kenapa ya orang masih idealis di hal yang belum terlihat. Belum bikin dia jadi sesuatu lah gitu ya. Contohnya Rudy Zen, tahu kan ya? Siapa? Rudy Zen. Tahu tuh yang punya Zen Team ya? Iya, itu orangnya sok idealis. Iya. Padahal dia bukan siapa-siapa Pak. Padahal udah punya keluarga tuh orang juga tuh Pak. Iya. Udah mau punya anak. Gampar Pak. Gua bunuh aja nanti sekalian. Tanggung, Gampar masih hidup. Oh iya. Kalau lu lihat Pak, dari sisi lu sebagai business owner, potensi cuan yang lo lihat nih, yang gue positif dapat cuan di bisnis kopi ini, itu seberapa besar? Di kopi, kopi. Ngomongnya kopi. Seberapa besar maksud lo itu persentase atau sales, maksudnya apa, omset? Omset dong. Omset per bulan.
Ya. Lu kalau maksudnya lu nanya omset per bulan berapa gitu? Omset per bulan berapa deh? Ya dari tadi kayak gitu aja langsung gitu ya. Iya. Mau kemana? Gue jujur aja kalau masalah nanya-nanya angka mau sales apa gimana, gue mah orangnya welcome sih karena menurut gue sales itu bukan uang gua. Karena misalkan dari iya uang sales itu kan bukan angka yang lu pure dapet. Cuman rata-rata orang ngeliat sales itu oh uang dia. Iya. Padahal salah itu. Jadi sales itu tuh masih banyak potong-potongannya, Pak. Untuk benar-benar dapat uang yang kita punya sebagai business owner, itu namanya NPM, Net Profit Margin. Nah, itu tuh dari angka 100% sales, paling kalau misalkan NPM itu tuh buat, ini gue nggak tahu industri gue nih ya, industri di F&B itu kisaran rata-rata 20-30%. Oke. Dari neto? Dari iya bruto. Dari bruto. Bruto itu ini kotor. Nah, netonya tuh ya kalau kita sebagai business owner tuh bersihnya ya itu sekitar 20-30%. Kalau ngomongin di panas dingin sih di kopi alhamdulillahnya setiap bulan 2 digit lah di atas sekitar di atas 50-an lah. Okay. Tapi gue masih punya target gimana caranya karena standarnya dan dari segi operasional harusnya kalau gua bisa tanda kutip stabil, baik dan benar bisnisnya ini berjalan dengan sedemikian seperti seharusnya itu tuh di angka 3 digit per bulan harusnya. Makanya gua masih terus tetap usaha gitu loh, Pak. Bener. Masih tetap harus ya pikir lagi, muter lagi gimana caranya bisa nyampe ke tahap itu. Tapi menarik ya, maksudku kalau kita compare nih di pendapat lo di dunia entertainment dengan dunia bisnis lo sekarang, berapa perbandingannya? Kalau dikalkulasi ya, sebenarnya sih balik lagi ya, dua-duanya kan fluktuatif ya. Yeah. Dua-duanya fluktuatif ya. Average-nya ada ya berapa? Bisa gue bilang sebenarnya sih yang di usaha itu saat ini yang usaha ya gitu jauh lebih bagus, tapi bukan jauh lebih besar. Oh, okay. Kenapa gue bilang jauh lebih bagus? Karena cash flow-nya setiap hari kan ada. Iya. Kalau di entertain kan cash flow kan nggak setiap hari. Bisa misalkan yang sebulan syuting cuman 10 hari, 20 harinya itu kan hilang. Iya. Kalau di sini kan di bisnis 30 hari, 30 harinya itu ada perputaran cash flow. Bukan berarti lebih besar, tapi cuman bisa dibilang jauh lebih baik. Karena kalau di sini ini fluktuatif juga. Bisa 10 hari syuting tuh kayak buat 2 bulan kerja. Yeah. Atau bisa 10 hari syuting buat 1 bulan kerja. Atau mungkin sebaliknya, 10 hari syuting nggak nutupin 1 bulan. Bisa. Sama Pak, di usaha juga gitu. Mau salesnya gede nih, misalkan 100 juta. Belum tentu Pak ini bisa nutupin operasional. Ada namanya OPEX, biaya operasional, fixed cost-nya apa dan sebagainya. Karena semakin misalkan apa yang kita dapat misalkan 100, tinggi nih. Tapi bebannya juga tinggi 120. Yang ada nombok, Pak. Oh iya. Ada kok. Ada beberapa yang maksudnya teman-teman gue juga suka pada ngobrol. Sales lu gede ya, tapi kenapa nggak ada duitnya ya? Karena nombok. Iya. Faktornya banyak. Dari mungkin bahan baku yang nggak dihitung ulang, HPP-nya nggak dikaji. Okay. Jadi bisa jadi lu jualan itu jualan rugi gitu loh. Okay. Itu bisa jadi suatu potensi. Faktor-faktornya ya. Atau mungkin sales lu nggak cukup, biaya operasional lu itu sebulan 100. Sales yang lu dapat 50. Besarnya di mana ya? Mungkin gaji karyawannya kegedean, atau mungkin sewa tempatnya kegedean. Jadi fix cost bulanan lu tuh besar. Ya mau nggak mau lu emang harus bedah lagi Pak ini Pak. Ini diolah ini tuh. Oh ternyata sales gue segini. Ya berarti pengeluaran gua di sini jangan ngelebihin dari ini gitu. Betul. Ya itu sih sama lah metode kayak hidup sebetulnya ya. Cuman kan ya itu kalau apalagi F&B ya, pusing ya Pak. Karena semua lini lu harus hitung ya. Bener harus. Jangan sampai ada yang kelewat. Jangan sampai ada yang kelewat. Semua produk itu harus dihitung. Tapi seru. Cuman beresiko. Sangat beresiko. Besar pula resikonya. Kayaknya semua bisnis
Resiko sih betul tetap ada ya. Iya. Cuman gimana cara kita manajemen resiko nih? Benar-benar. Salah Lo satu. kalau kayak manajemen resiko gimana nih? Iya, salah apa? Kemarin kita bicara kemarin deh kayak kebakaran. Kebakaran kan kemarin sempat kan kejadian. Ya. Mengantisipasi itu. Itu biasanya kita setelah kejadian baru action kan. Dan memang terkadang ada yang memang kita sudah dipersiapkan teruntuk, memang udah bener-bener lu udah tahu semuanya. Kalau misalkan bisnis tuh rentetannya tuh begini gitu. Tapi kan ada juga orang yang datang bisnis itu bukan dari keberadaan yang udah siap, yang nggak siap. Nah, gue itu dikategorikan yang dalam keberadaan nggak siap. Jadi apapun yang gue dapetin di sini, everything lebih sering tuh trial dan error. Gue yakin orang Indonesia tuh sekitar 70 sampai 80% lah. Mereka itu pasti kalau bisnis dalam kondisi yang bukan siap. Karena apa? Karena rentetan atasnya bukan dari seorang pebisnis. Kalau misalkan atasnya orang tuanya pebisnis, gue yakin mereka tuh udah dikasih jalan gitu loh. Udah dikasih tahu ini loh, ini gitu loh. Apalagi kayak misalkan kita nih, let's say lu buka usaha, lu cuma modal dari kerja, punya tabungan, pengen jadi pebisnis kan, pengen jadi pengusaha gitu. Sekalinya pun lu udah detailing semua manajemen resiko, semua HPP, semua apapun gitu. Di jalan itu tuh semua teori tuh nggak sama praktek, Pak. Berani jamin gue iris kuping gue. Gue kan tadi gue bilang, gue pertama tuh gue orang OCD. Berarti kalau gue OCD, ke semua hal tuh gue perfect banget gitu loh, Pak. Ternyata udah perfect, gue pakai itu cara, nggak fungsi, Pak. Dan disitulah akhirnya gue pivot, gue manuver. Gue mencoba, anjing ini udah perfect dengan cara yang gue lakuin, kenapa nggak berhasil ya gitu loh. Ketika gue nggak ngelakuin hal yang perfect, malah berhasil. Suka lucu. Emang susah dibaca, dan cara bisa nemuinnya ya memang harus action. Jadi salah satu hal lucunya ini, gue dari awal emang udah melek sama media sosial. Gue berpikir dengan kita terus upload story ataupun upload apa di konten, itu bisa nambah sales, omset gitu loh. Karena kan terlihat kita tuh aktif kan gitu. Betul, 1-2 hal betul itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau lu pun juga nggak inovasi, orang datang doang dan lu nggak bikin sesuatu hal perubahan yang lain lagi, mau lu upload terus tapi uploadannya itu sama aja bohong, Pak. Jadi gue belajar lagi ada namanya bukan repetisi, tapi reiterasi. Repetisi itu kayak misalkan diulang-ulang tapi lu nggak nambah. Iya, repetisi itu aja. Nah iya, repetisi lu hari ini ngulang nih, ngangkat 10 kilo, besok mau ngangkat lagi 10 kilo, besok 10 kilo lagi. Harusnya kan kalau 10 kilo sebulan, bulan kedua kalau bisa nambahlah 11 kilo, nambahlah 12 kilo, itu reiterasi. Nah repetisi itu di dalam bisnis benar, tapi nggak lebih cerdas. Jauh lebih cerdas reiterasi. Jadi setiap yang lu ulang selalu ada komponen penambahan. Ada improvisasi. Iya, itu. Jadi gue pernah ngerasain setiap saat ngupload konten, tapi dari segi tempat, dari segi makanan, dari segi pelayanan, semuanya sama-sama aja terus. Jadi mau gua kasih kasih iklan, ayo dong datang. Ya belum ada yang baru juga di tempat lo gitu loh. Beda halnya ketika misalkan gua ulang, tapi gua ngasih sesuatu yang baru. Nih ada tempat PS nih sekarang, nih ada live musik nih sekarang, nih ada acara musik gitu loh, nih ada menu baru. Kan itu kan akhirnya ada interest orang tuh untuk gua mau cobalah. Iya, karena ada sesuatu yang baru disajikan. Betul, that's it gitu loh. Iya, kadang-kadang bener sih kalau lu ngomongin itu sangat benar banget. Kembali lagi ke gue kalau mau datang ke suatu tempat, ketika tempat itu masih sama, iya kan? Masih sama lagi. Iya. Tapi kalau ada yang baru, keren lagi, ada penambahan ini lagi. Iya. Itu akan jadi inovasi kan? Iya, akan jadi daya tarik tersendiri buat pengunjung. Jatuhnya kayak gitu. Dan terus kalau buat kayak begitu kan semua balik lagi ke uang ya, Rud. Betul. Lu mau inovasi apa? Uang. Ekspansi apa? Uang gitu loh. Itulah resikonya jadi seorang pengusaha. Lu misalkan mau inovasi, belum tentu inovasi lu itu juga diterima. Betul. Kalau nggak diterima, basi nih, uang lu bakar lah. Iya. Makanya balik lagi, bisnis itu susah banget dibaca.
Kalau gue nyimpulin ya lebih baik berarti kita tetap ada perencanaan, ada action, tapi semua hal yang direncanakan dan di-actionkan itu harus matang dan siap oleh kita. Ya, gitu sih.